Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya, hari ini aku ada jadwal podcast nih sama ibu, sama narasumber kita. Sebelumnya izin bacain ya tentang narasumber kita. Nah, narasumber kali ini yaitu prodi dari PG PAUD Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Betul, Bu? Iya. Dr. Neng Sri Susilawati MPD. Pendidikan S1, S2 dan S3. Bentuk S1-nya sendiri itu adalah PG PAUD ya, Bu ya? Iya. S2-nya juga sama PG PAUD dan S3-nya Teknologi Pendidikan di Jakarta, Bu? Atau ya, di S2 dan S3 itu di Universitas Negeri Jakarta, kalau S1 di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Oke. Beliau ini sekarang sudah menjadi kaprodi di Universitas Setiabudi. Nah, riwayat pendidikan ibu tuh kayak tadi S1, S2, S3. Nah, selama S1, S2, S3 ini kan ibu memilih PG PAUD ya, Bu ya? Nah, mengapa ibu pengen ke PG PAUD, Bu? Kenapa memilih PAUD? Karena saya berpikir bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting sebagai peletak dasar. Nah, sebagai peletak dasar tentunya itu harus distimulasi oleh orang-orang yang tepat, orang-orang yang mengerti tahapan tumbuh kembang anak dan mengerti bagaimana memberikan stimulasi pada anak. Jadi saya berpikir kenapa sih di PAUD? Mungkin yang pertama saya sendiri berpikir kalau saya memiliki ilmu tentang pendidikan anak usia dini, maka saya berpikir saya bisa bisa memfasilitasi, bisa menstimulasi anak saya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristiknya. Itu yang pertama. Lalu kedua, saya juga ingin mencetak guru-guru PAUD yang nantinya bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana menurut ibu pendapat kecerdasan majemuk untuk anak usia dini itu sendiri? Pada hakikatnya, semua anak itu dilahirkan memiliki kecerdasan, multiple intelligence tentunya. Nah, berbicara tentang multiple intelligence, tidak akan semuanya sama atau berkembang semuanya berjalan bersamaan. Artinya bahwa masing-masing orang itu akan memiliki satu kecerdasan yang spesial kecerdasannya. Misalnya kan multiple intelligence itu seluruh anak dilahirkan dengan kecerdasan yang sama, multiple intelligence. Tapi yang akan membedakan adalah ada satu kecerdasan yang itu lebih menonjol pada diri anak masing-masing. Nah, ketika berbicara tentang bagaimana spiritual, kecerdasan spiritual itu sebagai sangat penting di dalam kehidupan. Karena yang namanya kita hidup, tentunya kita harus paham tentang kehidupan hari ini dan kehidupan nantinya di akhirat nanti. Nah, bagaimana spiritual passion itu perlu pada anak usia dini, itu sangat perlu. Karena ketika pada hari ini kita meletakkan dasar-dasar yang tepat, dasar-dasar yang sesuai, dasar-dasar yang nantinya itu akan digunakan anak di masa yang akan datang. Karena apa? Di masa golden age, stimulasi hari ini itu akan berdampak kepada kehidupan yang akan datang. Nah, spiritual itu tentunya penting. Karena apa? Sebagai landasan bagi anak agar tahu mana benar, mana salah, mana yang boleh dan tidak boleh. Nah, untuk menstimulasi spiritual passion pada anak itu tentunya lewat kebiasaan. Karena pada anak usia dini tidak mungkin dong kita ngomongin ini loh firmannya gitu. Tapi bagaimana misalkan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, kebiasaan berbagi, kebiasaan berdoa lewat aktivitas sehari-hari. Hal apa sih, Bu, yang harus ibu berikan dulu nih untuk pembiasaan anak-anak tuh? Biasanya ibu memberikan seperti apa? Di rumah tentunya ya, karena orang tua merupakan sumber pertama dan utama bagi anak untuk mengimitasi. Nah, artinya apa? Orang tua itu harus menjadi role model yang baik. Role model yang baik bagi anak, karena apa? Apa yang dikatakan orang tua, apa yang dilakukan orang tua itu pasti akan diimitasi, akan ditiru oleh anak. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin mengoptimalkan tadi spiritual questionnya, jadi orang tua juga harus melakukan pembiasaan. Misalkan kita melaksanakan sholat tepat waktu, kita melaksanakan sebelum melakukan aktivitas, kita membiasakan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Lalu bagaimana kita mengajarkan perilaku baik, misalnya
ketika kita mengajarkan berbagi dengan orang lain yang memang membutuhkan. Nah, seperti itu yang saya lakukan di rumah. Jadi ketika apa yang kita lakukan, misalnya saya selalu tepat gitu kan, tidak melalaikan sholat. Nah itu juga akan ditiru oleh anak. Lalu ketika misalnya kita juga sering diskusi terkait perbuatan baik dan tidak, tapi tentunya ketika ngomongin anak-anak itu harus sesuai dengan bahasa anak ya, tidak yang bahasanya yang tinggi gitu, terlalu baku gitu ya Bu ya. Ya, dengan bahasa yang mereka pahami gitu, artinya disesuaikan dengan bahasa anak usia dini. Tadi sebagai sumber rujukan pertama dan utama, orang tua mestinya yang harus memberikan modeling, role model gitu, karena jangan pernah orang tua itu memberikan contoh misalnya ya, jadi harus memberikan model yang baik. Berarti kecerdasan majemuk, kecerdasan spiritual itu tidak hanya dalam individunya masing-masing, tapi dalam ruang lingkupnya juga ya Bu ya? Ya, pada intinya semua individu memiliki multiple intelligence. Ibu menerapkan hal itu. Menurut Ibu tuh ESG dan kecerdasan majemuk itu saling berkaitan nggak sih Bu? Karena kecerdasan spiritual juga ada di dalam majemuk. Itu akan ada dan akan berpengaruh terhadap individu gitu. Nah, pengaruhnya itu adalah tergantung bagaimana stimulasinya, baik diberikan oleh guru maupun diberikan oleh orang tua tentu. Lalu di sekolah juga guru harus menstimulasi hal yang sama. Guru harus bisa mengidentifikasi anak ini karakternya seperti apa sih, kebutuhan belajarnya seperti apa. Tapi tadi kecerdasan spiritual itu benar-benar bukan itu merupakan sesuatu hal yang wajib. Jadi walaupun tadi ada multiple intelligence, kalau spiritual itu wajib. Karena apa? Kita masing-masing punya istilahnya, punya agama, punya pandangan hidup. Nah tentunya kecerdasan spiritual itu harus distimulasi sejak awal. Karena apa? Itu merupakan fondasi bagi anak mengenal aturan moral dan agama, mengenal aturan-aturan di dalam kehidupan. Karena apa? Di masa golden age ini, milestone, peletak dasar ini, itu harus benar-benar diberikan stimulasi yang tepat. Karena apa? Tadi yang saya bilang, apa yang didapat hari ini itu akan berpengaruh pada kehidupan anak di masa yang akan datang. Jadi kalau peletak dasarnya salah, ya kemungkinan besarnya anaknya pasti akan salah. Harus memahami tentang multiple intelligence itu adalah orang tua dan guru. Karena apa? Karena orang tuanya tidak paham tentang anaknya, lalu bagaimana dia akan memberikan stimulasi yang tepat. Nah, lalu di sekolah, jikalau guru tidak paham tentang perkembangan anak, tidak paham tentang tadi adanya multiple intelligence, terus gurunya gimana dong nanti memfasilitasi anaknya gitu ya. Nah, kalau misalnya bagaimana sih dan agama pada anak usia dini tadi yang itu adalah korelasinya dengan ritual tadi yang saya bilang, dengan pembiasaan. Jadi pembiasaan misalnya kita kan habis Ramadan, kita ajarkan anak juga belajar berpuasa misalnya, walaupun dia masih bisa setengah hari kan. Nah itu gitu. Jadi dalam kegiatan Ramadan kemarin kita nggak ngomongin bagaimana dia menahan lapar, tapi bagaimana dia mengelola emosinya. Ketika dia lapar, dia tidak menangis. Lalu juga dia belajar bahwa banyak orang yang mungkin tidak makan di belahan dunia lain. Misalnya anak saya bilang, Bu, sekarang tuh orang-orang Palestina kasihan kan Bu, mereka nggak bisa makan. Nah, anak saya mengadop itu today, orang Palestina yang misalnya di sana nggak bisa makan, seperti inilah rasanya. Jadi anak belajar menghargai rezeki yang dia peroleh. Berarti dengan pembiasaan itu bisa menggali kecerdasan majemuk pada anak ya Bu ya? Yang pertama untuk spiritual tentunya dengan pembiasaan, dan yang kedua bagi anak untuk menggali seluruh potensinya, kecerdasan multiple intelligence, anak itu memang harus melalui artinya aktivitas-aktivitas yang langsung, tidak seperti yang dilakukan pada orang dewasa yang misalnya pembelajarannya skolastik, tapi bagi anak itu harus bersentuhan dengan objek. Nah, terakhir nih Bun ya, pertanyaan terakhir nih, untuk teknologi yang baik untuk memberikan ke anak-anak itu seperti apa sih Bu? Cara pengajaran ya menurut Ibu? Ya, kalau ke anak itu harus learning by doing. Jadi belajar dengan cara melakukan. Konsep berbagi itu kita tidak bisa ngomongin. Berbagi itu adalah ketika seorang individu memberikan sebagian rezekinya gitu. Nah itu harus learning by doing. Bagi ke anak itu berbagi makanan bersama teman-temannya. Bicara tentang teknologi pendidikan di dalam pembelajaran anak usia dini,
Artinya gini, bagaimana peran teknologi yang saya pelajari kemarin, saya korelasikan dengan bagaimana saya mencoba menyusun sebuah instrumen evaluasi yang itu disesuaikan dengan anak. Jadi saya punya instrumen, saya membuat sebuah instrumen evaluasi. Sebetulnya instrumen itu sudah ada sih, sering digunakan, tapi saya coba modifikasi. Jadi satu instrumen itu bisa buat lembar checklist dan rating skala, sehingga dari satu instrumen itu guru di anak usia dini itu memiliki, ketika mereka menilai, mengakses perkembangannya, mereka sudah punya penilaian baik kualitatif maupun kuantitatif. Jadi secara kualitas bagaimana keterampilan itu dimiliki oleh anak, lalu kuantitasnya misalnya jumlahnya berapa sih peringkatnya, nilai-nilai yang diperoleh oleh anaknya. Nah itu nanti fungsinya adalah ketika ada satu bidang pengembangan yang itu istilahnya nilainya di bawah standar, maka itu menjadi acuan bagi para guru bahwa nilai kembangan ini yang harus dioptimalkan ke depannya gitu. Luar biasa banget ya teman-teman, dari semua pertanyaan Ibu menjawab luar biasa. Terima kasih. Iya, luar biasa banget. Mungkin podcast kita cukup sampai di sini dulu. Jadi, mungkin Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun mengucapkan nama yang salah. Sekali lagi saya minta maaf. Izin teman-teman, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.